Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita dengan limpahan rahmat, karunia nikmat, baik itu nikmat iman, kesehatan, ataupun nikmat-nikmat lainnya, sehingga pada Ramadan hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri, untuk memperoleh ampunannya dalam menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa salah satu tujuan Allah ciptakan kita di dunia adalah untuk senantiasa beribadah kepadanya. Salah satu ibadah yang paling utama yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya ialah ibadah solat, di mana solat merupakan satu-satunya perintah yang langsung dijemput oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa yang kita kenal Isra wal Mi'raj. Dan solat memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Ianya diibaratkan sebagai tiang agama, sebagai pemisah antara keislaman dengan sifat kekufuran. Akan tetapi, banyak di antara kita yang masih beranggapan bahwa melaksanakan sholat hanya melaksanakan rutinitas semata, hanya untuk menggugurkan kewajiban semata. Bahkan ada yang melalaikannya hingga meninggalkan sholat tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan baik muslim ataupun muslimat untuk senantiasa melaksanakan sholat. Salah satu firman Allah dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya tidak kami perintahkan kepada mereka melainkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan niat yang ikhlas, melaksanakan sholat, membayar zakat, dan ini adalah jalan agama yang lurus. Selain itu, ikhwafillah sekalian, solat merupakan amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah di hari akhir kelak. Di mana dalam hal ini terutama ialah solat 5 waktu atau solat fardu. Dikatakan apabila solat seseorang itu baik, senantiasa ia jaga, dilaksanakan dengan niat yang ikhlas, maka amalan-amalan yang lain akan ikut baik. Akan tetapi apabila solatnya rusak, maka amalan yang lainnya juga akan ikut rusak. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Innama awwalu ma yuhasabu bihil 'abdi yaumal qiyamah min amalihi salatuhu." Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat ialah solatnya. Fa in salahat waqad aflaha wa anja. Apabila solatnya baik, maka sungguh ia telah beruntung. Wa in fasadat waqad khaba wa khasira. Apabila solatnya rusak, maka sungguh ia menjadi orang yang merugi. Dan kemudian apabila saat dihitung solat 5 waktunya ternyata tidak lengkap, maka Allah akan berkata, "Unzuru halli 'abdi min tatawwu." Lihatlah dari amalan solat sunnah hambaku, sehingga amalan solat sunnahnya inilah yang nantinya akan melengkapi dari kekurangan dari solat wajibnya. Ikhwafillah sekalian, dari ayat dan hadis tersebut telah jelas menjelaskan kepada kita bahwa begitu pentingnya pelaksanaan solat bagi seorang muslim ataupun muslimat. Allah tidak akan memerintahkan sesuatu kepada hambanya, melainkan terdapat keutamaan, hikmah, dan manfaat bagi yang melaksanakannya. Hal ini termasuk solat ataupun amalan soleh yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 97, "Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falayuhyiyannahum hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki ataupun perempuan dan ia seorang mukmin yang beriman kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kehidupannya yang lebih baik. Ikhwafillah sekalian, hayatan thayyibah yang dimaksud di sini ialah kehidupan yang baik yang memberikan manfaat baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Dan banyak keutamaan dan hikmah yang didapatkan jika seseorang melaksanakan sholat. Di antaranya keutamaan dari sholat fardu atau sholat 5 waktu. Yang pertama ialah ia akan menjaga yang melaksanakannya dari perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman, "Utlu ma min ilaikal kitab
wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, bacalah dari kitab yang telah diwahyukan, dirikanlah solat, sesungguhnya solat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana seseorang akan terbebas dari perbuatan tersebut? Karena apabila seseorang melaksanakan solat dengan niat yang ikhlas, dengan keimanan, maka akan lahir rasa takut di dalam dirinya untuk melanggar segala perintah Allah. Hal inilah yang akan menjaga seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Selain itu, ikhwah fillah, keutamaan solat yang lain, dia akan menghapus dosa yang melaksanakannya dan akan meninggikan derajatnya. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, inna salatul khamsun wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffarat ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Yang artinya di antara waktu solat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan, maka akan menghapuskan dosa di antaranya. Dalam hadis lain juga dia katakan, apabila seseorang melaksanakan solat 5 waktu, diibaratkan atau dianalogikan sebagai seseorang yang mandi selama 5 kali sehingga akan membersihkan tubuhnya. Begitu juga solat akan membersihkan dosanya. Kemudian dalam hadis lain juga dikatakan, apabila seseorang bersuci atau berwudu dari rumahnya, kemudian melangkahkan kakinya ke masjid dengan niat untuk melaksanakan solat yang telah diperintahkan kepadanya, maka salah satu langkahnya akan menghapus dosanya, dan langkah yang lain akan meninggikan derajatnya di surga. Masyarul muslimin rahimakumullah, banyak keutamaan-keutamaan lain yang didapatkan dari pelaksanaan solat, baik itu solat fardu ataupun solat sunnah. Solat sunnah contohnya pada bulan Ramadan ini terdapat qiyam Ramadan atau solat tarawih. Dikatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam atau solat Ramadan, solat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Dan banyak keutamaan yang lain, contohnya pada solat sunnah fajar, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian contohnya yang lain adalah solat sunnah rawatib atau solat sunnah yang dilakukan menyertai solat fardu. Dikatakan man shola asnata asyara rakaatan fi yaumi wa lailah buniya lahu bihinna baitul fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan solat rawatib 12 rakaat pada siang dan malamnya, maka akan dibangun baginya sebuah istana di surga. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang lain yang didapatkan dari pelaksanaan solat itu sendiri. Maka dari itu, mari kita koreksi diri kita, bagaimana kita melaksanakan solat selama ini. Apakah senantiasa kita jaga, kita laksanakan dengan niat dan ikhlas, sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah, atau sebaliknya, semuanya itu terdapat pada diri kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita termasuk hamba yang senantiasa menjaga solatnya dan juga memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini semaksimal mungkin, sehingga kita mengharapkan surga yang dijanjikan oleh Allah di hari kiamat kelak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.